Shalom, puji Tuhan, pagi yang indah ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Amin. Jika kita lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sungguh luar biasa Tuhan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Saat kita dalam masalah, Tuhan beri jalan keluar kepada kita. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Dan bahkan Tuhan masih beri kesempatan kita untuk boleh hidup, menikmati kasih karunia Tuhan sampai detik ini. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Selain kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita semua yang menikmati kasih karunia Tuhan, kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona. Mari katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona di Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu, amin, yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, Kau sediakan bagiku, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari semua yang percaya kepada Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Semua yang merasakan kebaikan Tuhan, kita sanjung Tuhan, kita puji kebesaran Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak kita sembah. Katakan, Tuhan baik, Tuhan sungguh baik, Tuhan teramat baik. Haleluya. Mari kita tidak ada yang berdiam diri, rasakan kebaikan Tuhan dalam diri kita. Tuhan ada, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Saat kita dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Amin. Hidupku sepanjang umur hidupku. Mari kita sembah Dia. Mari semua yang merasakan kebaikan Tuhan, sembah Dia. Mari sama-sama katakan, mari semua berikan kemuliaan buat Tuhan. Semua yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Saat pagi hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang setia dan benar. Dia selalu ada bersama kita. Dia selalu setia di samping kita. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari bersuka, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Dia tak pernah tinggalkan kita, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Pujikan ini sekali lagi. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, Kau Allah yang setia. Dia selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu. Semua katakan, Allah yang setia dan benar. Dia tak pernah tinggalkan kita, tak pernah tinggalkan. Amin. Kau selalu bersama. Yesus, Yesus, Kau sumber kekuatan.
Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu ada bersama kita. Akhir-akhir ini ya, dunia enggak tambah baik, dunia tambah jahat. Tapi kita percaya, sebagai anak-anak Allah, kita ingat Tuhan selalu setia. Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Saat kita mengalami masalah, Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin. Saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Saat kita sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Tuhan cuma minta satu, kita percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan kita Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Banyak mujizat yang kita alami bersama. Banyak mujizat yang kita saksikan bersama di dunia ini. Dan sampai detik ini Tuhan masih beri kesempatan kita untuk boleh hidup menikmati kasih karunia Tuhan. Satu syaratnya, percaya. Percaya saat kita tidak mengerti, saat kita tidak melihat, kita tidak mendengar. Percaya saja, Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepada firman Tuhan. Dan Tuhan mau kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kita jadi pelaku firman. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan kita, boleh menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan. Pujikan lagu ini. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu, kasih-Mu, serta ku percaya, berkat-Mu ada bagiku, berkat-Mu ada bagiku. Tuhan mau kita percaya, tangan Tuhan tidak lepaskan kita. Tangan-Mu tak lepas, Percaya dan percaya, percaya. ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, Firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Amin Tuhan, kami mau percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, Firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Amin. Mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan percaya, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku katakan percaya, percaya berkat Tuhan ada bagiku, ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya. Mari kita angkat tangan semua. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Firman-Mu
kita hanya percaya kepada Tuhan. Padamu percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Sekali lagi katakan, lampaui. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percaya padamu. Saat ini kami tunduk syukur di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh ada di rumah-Mu, menyembah, memuliakan Engkau, dan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Untuk kami saling merasa dikuatkan satu dengan yang lain. Tolong Roh Allah untuk menolong setiap kami pagi hari ini. Dengan firman-Mu yang kami akan belajar lagi, supaya kami semakin percaya kepada Tuhan dengan cara yang benar, mempercayai Engkau sebagaimana Engkau menyatakan di dalam firman-Mu, percaya dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami butuh Roh Allah mengurapi setiap kami, menguasai setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan bagi sekalian kami ini. Berbicara bagi kami semuanya. Firman yang hidup, kiranya Roh Kudus menghidupkan kembali. Jadi kebenaran yang baru buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam seperti Maria. Hati pikiran kami kiranya tertuju kepada pemberitaan firman-Mu. Sekali lagi tuntun bimbing kami. Roh Allah menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan langsung kepada firman Tuhan. Allah menghendaki jiwamu baik-baik saja. Ayo katakan 1, 2, 3. Allah menghendaki jiwamu baik-baik saja. Saudara, ayatnya itu, saudaraku yang kekasih, aku pernah berdoa semoga baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes menuliskan ini, dia berkata Allah menghendaki, mereka menghendaki supaya yang lainnya baik-baik seperti jiwanya. Jadi yang ditekankan di sini yang penting jiwanya baik kan gitu. Saudara, manusia itu tubuh, jiwa dan roh. Nah, di sana dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Siapa? Roh, tubuh dan jiwamu. Ya. Roh itu bagian pekerjaan Tuhan total 100%. Allah bekerja memulihkan, menyembuhkan roh manusia. Itu kapan-kapan, itu khotbah tersendiri ya. Nah, saudara, lalu dua bagian dalam tubuh manusia, jiwa dan tubuhnya. Nah itu tidak sepenuhnya, artinya bukan 100% apa katanya Tuhan. Ada bagian-bagian di mana kita ikut ambil bagian mengerjakannya. Ikut merawatnya, ikut memikirkan bagaimana pertumbuhannya, sehat atau tidaknya, ada.
Kalau ditanya Tuhan, Tuhan menghendaki yang baik. Tuhan menghendaki sempurna tubuh, jiwa, dan roh kita. Tapi semua itu ada bagiannya Tuhan, tapi ada juga bagiannya kita manusia. Saudara, tubuh itu unsur lahiria manusia, unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Ini tubuh, jiwa, roh. Kayak segitiga gitu manusia. Bagian daging yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh, diraba. Nah ini tubuh. Nah jiwa, ketika berbicara tentang jiwa, di dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak, perasaan. Jadi kalau saudara ada emosi, marah, sedih, itu di dalam jiwa. Makanya ada lagu, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwa ini yang bisa merasakan cinta, kasih, bisa berduka, bisa bersedih, senang, dan lain sebagainya. Ini bagian unsur batin manusia yang tidak dapat dilihat, tapi ekspresinya saudara tahu pasti ya. Kalau orang lagi marah, walaupun saudara ini ketemu Umari marah, kelihatan enggak? Kelihatan gitu. Lagi sedih gitu, kelihatan kan dari wajahnya, tahu. Ini lagi berduka, ini ada sesuatu yang dipikirkan, sedih, ada. Nah roh, nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia, ketika manusia diciptakan maka manusia itu mati, bukan apa-apa, debu tanah dihembuskan maka ada. Dikatakan dan kembali kepada Allah, akan kembali arah, sebab itu dikatakan kalau manusia mati, debu kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, roh ini adalah sifat alami manusia yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Sebab itu, saudara, manusia perlu ada rekonsiliasi. Hanya Alkitab berulang-ulang berbicara tentang pendamaian, berdamai. Yesus, dikatakan Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui manusia Yesus Kristus. Itu berulang-ulang kalau saudara membaca tulisan Paulus. Diperdamaikan. Nah supaya rohnya itu nyambung lagi. Ada kontak dengan Sang Pencipta Allah Bapa. Sebab itu setelah orang mengalami karya Kristus, Alkitab berkata, yuk berani datang. Berani sebut dia Bapa. Berani berdoa datang, bercerita apa saja kepada Tuhan. Itu komunikasi, bukan komunikasi yang tidak ada sambungannya. Sambung saudara. Allah hidup, Bapa hidup. Oke. Nah, ada perbedaan antara jiwa dan roh saudara. Alkitab mengatakan jiwa dan roh itu bisa dipisahkan. Ya, tadi, jadi bukan satu sebenarnya. Ketika manusia mati, itu adalah proses keluarnya jiwa dari tubuh. Makanya ada orang-orang yang tertentu pernah melihat ada seseorang yang bertobat gara-gara itu saudara. Jadi ada seorang kakak adik saya pernah lihat tuh di Solusi ya. Kakak adik, adiknya tuh setia kepada Tuhan. Kakaknya tuh gak mau ibadah, gak mau ini, bandel banget gitu. Ya, nah satu ketika adik ini mau melahirkan katanya. Adiknya sudah berkeluarga, setia kepada Tuhan, mau melahirkan. Persis dia datang. Karena ternyata dalam proses itu mengalami kesulitan dan adiknya itu meninggal gitu sudah. Jadi pas waktu dia datang, persis dia lihat bahwa ada sesuatu, sebenarnya ada roh. Jadi bentuk adiknya ini ada keluar dari tubuh itu gitu. Nah itu membuat dia terganggu saudara. Dia bilang, adikku rajin ke gereja, pergi. Ternyata tubuhnya ditinggal di situ. Ada sesuatu yang keluar, pergi kemana?
Dan itu membuat dia gelisah. Aku enggak pernah nih, adikku datang kepada Tuhan, adikku beribadah. Pasti tahu tujuannya, pergi kemana itu. Nah aku enggak tahu. Gitu. Nah Alkitab menulis kenapa dikatakan bahwa ada pergi kemana kan gitu ya. Ketika roh firman Tuhan berkata begini, janganlah takut kepada manusia yang hanya berkuasa untuk membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa juga membinasakan jiwa. Kan gitu toh. Jadi jiwa itu bisa binasa. Yang dibinasakan itu jiwa. Nah, kemana sebenarnya ketika seseorang mati kan gitu. Yesus memberikan perumpamaan, minimal ada 2 tempat kan. Nah, gak mungkin Yesus memberikan contoh abal-abalan saudara. Maksud saya itu memberikan buat perumpamaan awur-awuran saja ya. Pasti apa yang diceritakan itu menggambarkan sesuatu yang dikekal, yang dia tahu gitu karena dia dari sana. Ada 2 tempat. 1 dikatakan itu alam maut, tempat penyiksaan. 1 pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini kalau orang Yahudi itu berbicara tentang kedekatan seorang. Lah di pangku kabeh Abraham itu wong sak donya ya apa kan saudara, itu bahasa kan ya saudara. Artinya orang yang begitu dekat gitu. Nah, ayat yang lain berkata banyak orang dari timur barat mereka bersama-sama duduk bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah. Tetapi anak-anak kerajaan itu sendiri ya dikatakan tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi ada di dalam kerajaan Allah. Tempat Abraham. Berarti sudah ada tempat yang terpisah saudara. Gitu. Tapi jiwa ini belum dibinasakan. Sudah mengalami siksaan. Tetapi ketika Allah datang sebagai hakim, penghakiman terakhir yang dikatakan manusia menghadap kepada tahta pengadilan Allah, itulah ditentukan dia dibinasakan. Ya, yang pasti ada tempat yang berbeda. Dan ketika mati sudah tidak bisa pindah. Oke? Ini jadi patokan buat kita saudara. Yesus bilang dalam perumpamaan itu orang-orang mereka meninggal, dua-duanya meninggal. Yang satu di pangkuan Abraham. Siapa mereka yang berada di sana kan gitu. Coba saudara kitab Mazmur baca. Eca tolong bukakan Mazmur 16 ayat 10. Yang punya Alkitab boleh dilihat, boleh diurak-urak kan itu. Digosok-gosok, dicoret-coret. Mazmur 16 ayat 10. Nah sudah. Baca 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Minggu lalu saya jelaskan khotbah ada kalau di Mazmur itu ada paralel gitu ya. Biasanya paragraf selanjutnya itu menjelaskan kedahulunya. Jangan ditutup. Tak jelaskan dulu. Sebab engkau ini Tuhan ya, tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Nah dunia orang mati itu mana? Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yang jelas bahwa dunia orang mati itu tempat orang dibinasakan ya. Tempat kebinasaan. Nah, engkau tidak membiarkan aku ke dunia orang mati. Siapa? Orang kudusmu. Jadi orang-orang kudus adalah siapa orang kudus? Orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Kita semua kan orang manusia yang dicemari oleh dosa. Tapi darah Kristus yang sudah menguduskan, menyucikan kita. Sebab itu kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jangan ragu-ragu menyebut saudara bangsa yang kudus.
Allah yang menguduskan. Saudara, oh saya belum sempurna. Oh, iya memang belum sempurna. Tapi secara status saudara sudah dikuduskan oleh Allah. Dan kita adalah bangsa yang kudus, anak-anak Allah. Dan kepada orang yang seperti ini, Raja Daud sudah ngomong, Tuhan Engkau tidak akan membiarkan orang kudus masuk ke dalam kebinasaan. Tidak akan membiarkan mereka melihat dunia orang mati. Amin saudara, jaminan itu. Kalau saudara memberi hidup saudara, nanti kapan-kapan saya akan ajarkan. Arti percaya itu yang kayak apa sih? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Gitu ya. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Dia membangkitkan, kebangkitan kematian dan kebangkitan Kristus itu kuncinya saudara. Dia mati kalau enggak bangkit, dia manusia. Dan Paulus berkata sia-sia kamu kalau Yesus tidak bangkit karena dia juga tidak akan membangkitkan. Enggak usah ikut percaya yang seperti itu, enggak usah diikuti Paulus bilang. Tapi karena dia bangkit maka dia bisa membangkitkan orang mati, memberikan hidup. Dia mati untuk dia memberikan hidup kepada kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, itu proses pekerjaan roh tadi. Jadi yang jelas bahwa ada tempat yang berbeda setelah mati. Jadi pastikan jangan tunggu sampai meninggal, saudara. Perumpamaan di dalam kitab dalam Lazarus dan orang kaya itu, orang kaya bilang begini, Tuhan tolong, Bapak Abraham ya, dia teriak-teriak, tolong dong kasih tahu supaya Lazarus ngasih air kepadaku, kasih minum. Saya bilang gak iso, ada jarak pemisah, kau gak bisa nyebrang sini dia juga gak bisa ke sana. Dari dunia yang sudah berbeda, dan orang-orang mati dan orang hidup gak bisa diubah. Jadi jangan tunggu saudara nanti mati didoakan orang supaya masuk ke surga. Itu sebelumnya saudara. Kalau mendoakan orang supaya masuk surga ya masih hidup gini. Doakan supaya hatinya dijamah oleh Tuhan. Alkitab berkata kalau Injil itu tertutup, orang gak bisa melihat kemuliaan Allah di dalam berita Injil. Itu buat orang-orang yang dikatakan ditentukan akan binasa karena mereka ditutup oleh ilah zaman ini untuk gak bisa mengerti paham. Jadi memang doakan untuk orang-orang yang saudara, keluarga kita yang gak bisa percaya. Doakan Tuhan, jamah hatinya. Kami patahkan kuasa penghulu udara yang menguasai pikiran, yang mengendalikan, yang membuat dia tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan usir, didoakan itu. Jadi kuasa yang roh yang menutupi pikiran mereka gak bisa. Dan itu anugerah Tuhan kalau kita bisa percayakan. Terima kasih kepada Tuhan. Jadi doakan lagi masih hidup. Kasih kesempatan buat mereka bertobat kenal Tuhan. Nggak percaya mau nyaris pun. Ada banyak saya menyaksikan. Selama pelayanan ini. Orang-orang yang begitu cinta keluarganya. Kepingin mereka diselapan. Nyaris. Kayaknya sudah terima Tuhan, dipanggil Tuhan. Enggak apa-apa. Hanya mungkin tidak terima upah aja. Upah apa? Keselamatannya dapat, enggak punya mahkota dari pelayanan dan lain sebagainya kan, itu aja. Tapi yang penting kan masuk surga toh. Gitu. Itu saja. Yang membedakan, artinya kalau mereka sampai enggak bisa terima Tuhan sampai terakhir kan kasihan gitu Saudara. Tapi Tuhan itu cinta manusia itu lebih daripada siapapun. Tuhan itu mengasihi, makanya dia berkata, karena aku mengasihi seluruh dunia, seisi dunia ini. Karena apa? Ya itu ciptaannya, miliknya, punyanya. Itu sama dengan kalau kita punya orang tua. Sak marah-marahnya orang tua itu tega enggak sih? Enggak kan? Walaupun hatinya saudara bikin kesel, tadinya jengkel, enggak ngomong-ngomong kayak ini ya. Tapi yo sedih loh. Percaya, tanya orang tua, nanti juga yang lain kan ngerti. Kalau habis ngajar anaknya itu loh, kan kayaknya terpaksa toh, mukul itu loh. Kadang-kadang mukul ditanya mama nangis.
Nangis sendiri kan. Gak tega sebenarnya. Kan Allah seperti itu. Gak mungkin. Dia tidak ingin satu pun manusia binasa, dikatakan begitu. Kalau dia menunda untuk tidak datang, belum datang sampai sekarang. Karena dia kepengen lebih banyak lagi orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan saya lihat itu, saudara, menyaksikan, saudara sekarang buka di YouTube begini. Tuhan menjumpai orang dengan cara-cara yang luar biasa, yang aneh. Yang tidak sempat mendengar langsung begini, Tuhan mengunjungi langsung mereka. Wah, itu luar biasa. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Yang pasti bahwa Tuhan pasti pemenangnya, bukan setan. Percaya, amin? Oke, ya. Sekarang dikatakan ada tempat. Cuma satu poin lagi. Ada perbedaan tadi sudah dikatakan. Alkitab tidak menulis roh bisa mati. Jadi karena Alkitab tidak menulis berarti kita tidak membicarakan bahwa roh itu agama. Yang jelas roh kembali kepada Allah. Tapi jiwa itu bisa mati. Yang bisa membinasakan itu cuman Allah sendiri. Jiwa menguasai roh atau roh yang menguasai jiwa. Urutan yang benar, tubuh dikuasai oleh jiwa, jiwa dikuasai oleh roh. Betul nggak kalau tubuh dikuasai jiwa? Benar ya kan? Kalau saudara sedih, tubuh saudara mengeluarkan air mata kan itu. Berarti tubuh dikuasai oleh jiwa. Kalau saudara gembira, mulut kita akan, bibir kita akan mereka. Tubuh dikendalikan oleh jiwa. Kalau kita lagi marah, wajah kita menjadi merah. Benar enggak? Ya, kan gitu ya saudara. Jadi itu, tapi memang seperti itu kenyataannya. Nah, tetapi jiwa ini harus dikuasai oleh roh. Kalau tidak dikuasai roh, jiwa ini yang merajalela, saudara. Tadi di dalam jiwa ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh itu butuh makan, saudara. Kalau saudara mau tubuhnya sehat, makan makanan yang sehat kan. Sehat kan tidak harus mahal. Sayur kelor itu sehat, semua memburu. Orang dari kota sampai tanya-tanya, bagaimana dapat itu daun kelor? Saya bilang minta orang kampung, minta batangnya sedikit. Saya bilang udah ada Pak Fran tuh. Potong tanemen di saya bilang di pot. Tumbuh. Bisa panen seminggu sekali. Tapi sehat kan? Sehat. Jadi belajar aja apa yang sehat-sehat bikin. Jadi kalau kita makan yang sehat-sehat. Kenapa kita harus mengendalikan, menguasai segala macam. Ya termasuk pakai masker ini kan mengendalikan tubuh yang ditata gitu, yang diatur dengan baik. Nah, kita pengen sehat. Nah, pikiran itu menguasai, saudara. Pikiran manusia. Pikiran, kalau saudara masukkan berita-berita yang ini terus, kira-kira ngeri nggak? Saudara dengar terus berita kecelakaan terus, kira-kira di jalan itu takut enggak? Kapan itu di depannya, kan sekarang ada truk ya, banyak truk, hati-hati kalau lewat di sebelah utara. Jalannya udah geruat itu truk bisa lewat ke sebelah sini, dari sana bisa jalan ke kanan menghindari ceklongan itu, karena mereka yang buat juga. Nah, kita di depan naik motor itu bahaya banget. Di sana itu ada berita, sekarang kalau ada berita kapan itu ada orang naik sepeda motor, terus nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi di depan roket itu, wah beritanya menyebar. Terganggu pasti, ojo lewat sana. Pengaruh nggak? Pengaruh, karena truk-truk itu sekarang kita jarang pergi belanja ke Kronong. Padahal dulu kita kalau belanja ke Kronong loh. Tapi kan truk itu ke sana semua kan. Agak takut akhirnya, sudah kita ke kiri aja sekarang. Kalau pasar ke selatan, balik lagi lewat selatan, menghindari truk. Nah, jalan langganan yang di sana kan kasihan juga. Gitu saudara.
Itu yang saya bilang bahwa apa yang kita ini tuh mempengaruhi. Tapi nggak semua itu benar loh saudara. Makanya kita kan juga pandai nyaring berita. Sekarang berita orang meninggal semua COVID. Saudara, pendeta Betani yang di PTC itu sebenarnya meninggal bukan COVID. Disebarkan kan, pendetanya meninggal, jemaatnya. Akhirnya jemaat takut lagi ibadah. Saudara tahu, ada temennya itu bercerita, temen anaknya, papaku itu sama sekali bukan COVID. Sejak Maret gereja tutup belum pernah keluar kemana-mana. Nggak masuk ke gereja karena gereja memang juga belum dibuka. Dia belum ke gereja sampai buka pada waktu itu. Nah dia kan kena sakit jantung. Serangan jantung dibawa ke rumah sakit. Sampai di UGD meninggal dunia. Sempat nggak diperiksa-periksa? Enggak kan? Ya karena mendadak meninggal begitu. Ini COVID apa enggak ya? Nah rumah sakit putuskan sudah harus pakai cara protokol. Kenapa? Mereka takut gitu. Saya pernah naik bis kecelakaan. Saudara tahu sambil naik bis saya untuk melanjutkan perjalanan. Itu saya duduk separuh. Wajah saya, mata saya ngelihat di jalan. Ketika bis rodok deket begini, tolong saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terganggu pikiran. Sampai di tempat adik saya, kan saya dari Malang waktu itu kecelakaan, terus terganggu. Ya apa caranya saya pulang ini ya? Saya takut benar sambil lihat bis itu goyang itu saya bunyi terus. Dan tidur terganggu sampai satu saat besoknya saya saat teduh firman Tuhan dari Mazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sudah langsung saya mikirin, apa kebaikan Tuhan ini yang Tuhan suruh saya kecap. Oh, ternyata Tuhan lindungi saya. Saya duduk di belakang, bisnya ditabrak dari depan. Saya duduk di depan, bisnya ditabrak dari belakang. Itu dalam satu kali perjalanan, saudara. Saya bilang, oh Tuhan baik, mulai sesuk. Berarti gak akan terjadi kalau gak Tuhan kehendaki. Itu yang dikatakan bahwa jiwa itu harus dikontrol oleh roh. Itu contoh yang saya kasih tahu tadi ya. Nah, sekarang gini, bisa bagaimana mengetahui roh dikuasai oleh jiwa? Bagaimana mengetahui seseorang dikuasai jiwa atau roh? Bisa dilihat dari perbuatannya, buah yang dihasilkan oleh hidupnya. Tadi itu kan saya kasih contoh. Saya dikuasai oleh jiwa ketika saya dalam ketakutan yang seperti itu sambil jalan naik bis bunyi terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Duduknya nggak bisa duduk begini saudara, biasanya kalau naik bis kan enak tidur. Kepala didangakkan, ditaruh baik-baik, tidur tahu-tahu, oh wis tutup, seger kan gitu. Tapi karena memang jiwa saya lagi diganggu dengan itu, duduk separuh, mengamati jalan. Lah menurut saya kalau saya lakukan itu misalnya nabrak bisa nggak? Ya bisa kan. Itu yang namanya. Tapi kembali tadi firman Tuhan yang mengontrol. Itu roh pengontrol. Nah dalam Galatia 5 buah-buah roh itu tadi kan. Coba Eca tunjukkan. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir dikatakan penguasaan diri sebagai penutupnya. Saudara, tadi bagaimana kita dikontrol oleh roh atau jiwa dilihat dari tindakan kita. Jadi sebenarnya tubuh ini kan netral, mana yang mengendalikan kan? Jiwa atau roh. Nah, di sini disebutkan penguasaan diri, saudara. Apapun itu kalau tidak ada penguasaan, ini roh penguasaan diri ini sebenarnya pengontrol semuanya, saudara. Sebenarnya termasuk juga sabar. Orang sabar itu, kalau sabar, kesabaran ya benar enggak? Jadi apa-apa sabar aja kan gitu. Itu orang yang tidak sebenarnya ngelos segala macam. Orang yang sabar, ya sudah lihat anaknya mau bikin sesuatu, enggak apa-apa sabar aja gitu.
Makanya itu semua ada penguasaan diri yang membuat tepat. Semuanya tepat. Ketika kita mau marah, jiwa kita sebenarnya kalau kita marah sama orang terus diluapkan itu jiwanya mungkin puas ya. Lalu saudara dirugikan orang, dikecewakan orang, lalu terus ngamuk-ngamuk. Misalnya gitu, lega. Jiwanya bilang begitu, lega wes. Mari dengan bangga entek mau tak pisu-pisu sampai entek ngamek kurang golek. Ada bahasa yang kayak gitu itu katanya. Puas rasanya begitu. Saudara, itu harus ada roh namanya penguasaan diri. Semua kita masih marah, kita masih emosi, masih jengkel. Tapi ada roh yang mengontrol, menguasai itu sehingga kita akan balik kepada jalurnya tadi. Nah kalau kita nggak kontrol, kita yang rugi sebenarnya. Dan Alkitab katakan kalau hidup kita akan diatur oleh jiwa. Untungnya kita yang ada di dalam Kristus, roh mengontrol dan kita beri kesempatan, berilah dirimu dikontrol oleh roh atau bukan roh kan gitu. Oke, balik lagi ke ininya ya, Teca. Oke. Jadi tergantung bagaimana kita mengetahui tadi bilang dari buahnya. Saya lagi dikontrol apa sekarang? Nah, bagaimana bisa memastikan saudara supaya saudara tidak bisa dikontrol oleh jiwa. Mana yang selama ini ada di dalam kita. Tergantung yang mana yang paling banyak Anda kasih makan. Artinya saudara dikontrol jiwa atau roh. Tergantung mana yang lebih kuat, yang lebih sehat. Gitu kan. Kalau rohnya sehat, rohnya akan mengontrol. Kalau jiwanya yang lebih sehat dari rohnya, jiwa itu akan mengontrol saudara. Pikiran, kehendak, kemauan itu akan mengendalikan. Itu kita akan jadi kacau loh. Hidup kalau kita dibiarkan oleh itu. Jadi jika setiap hari saudara membaca, merenungkan, melakukan firman, maka rohmu akan kuat. Nah, pikiran, kehendak, perasaan itu akan tunduk kepada keinginan roh. Jadi jiwa akan tunduk dan hidupmu akan bahagia dan terlepas dari jerat. Tadi katakan mana yang lebih kuat dalam hidup kita tergantung seberapa banyak kita kasih makan tiap hari. Ya. Kalau yang kita kasih makan itu jiwanya banyak, ya saudara akan dikendalikan. Ini kan tadi seterusnya. Jika setiap hari saudara membaca, merenungkan, melakukan firman, maka rohmu akan kuat. Pikiran, kehendak, perasaan, dalam kurung jiwa tadi, akan tunduk kepada keinginan roh. Hidupmu akan bahagia dan terlepas dari jahat. Tapi jika selalu jiwa yang diberi makan, kasih hiburan, kasih kesenangan, nah itu aja jiwa. Turuti, pengen ke sini ya. Oh, harus ini. Oh, senang-senang dulu. Ini. Dan saudara tidak kasih makanan jiwa, roh. Maka jiwa akan menjeratmu dengan keinginan yang tidak akan pernah puas. Dan tidak akan pernah cukup sepanjang hidup. Kenapa? Karena jiwa seperti itu. Karena keinginan itu akan terus. Benar enggak? Saudara ingin ini ada lagi. Pernah puas enggak kan? Sudah dapat mau lagi, benar enggak? Jujur saudara itu manusia. Jiwa yang ada di dalam manusia. Sebab itu harus dikontrol oleh roh. Ada pengendalian. Roh yang di dalam kita, Roh Kudus. Ini jiwanya kepengen seperti ini, tapi ada roh. Firman Tuhan ajarkan begini. Enggak, pokoknya aku enggak akan ngampuni sampai mati. Enggak boleh lihat, enggak boleh datang. Saudara mati dia datang tahu enggak?
Lalu bilang gini, stop, buat musuhku nggak boleh lihat. Saudara nggak bisa lihat. Kan gitu. Itu maksudnya, nah ketika roh Tuhan yang menuntun, berikan pengampunan. Saudara kalau sempat dengar kesaksian Ahok di titik balik penjara. Kita cuma lihat gampang ya. Dia ceritakan semua pergumulan itu. 14 hari pertama itu, karena ada yang bilang kalau kamu cepet drop, cepet naiknya. Dia bilang begini, aduh saya ini sakit, kayaknya jantungku sakit. Pak, saya jantung kayak sakit. Yang jaga bilang, biasa orang yang baru datang ke penjara seperti itu katanya. Oh, tapi benar ini kayak jantung ini. Enggak. Sampai hari keberapa dia benar-benar drop, tekanannya tinggal 70 dan 50. Ada dokter psikiater dari angkatan rumah sakit TNI ya, datang, luar biasa dokter katanya. Lihat tekanannya tinggal seperti itu kan, dia sudah tinggal tunggu mati kan. Kalau turun lagi 60, 50 sudah. Dokter itu tanya begini, Pak Ahok, aku ini heran loh, Bapak ini kok bisa ada pasukan kuning, ungu, biru, ya apa itu? Dulu saudara tahu saya semangat cerita. Tekanan naik 90, ibu dokter itu bilang, udah sekarang saya pergi dulu ya, lain kali cerita yang lain. Naik. Cerita, dan titik baliknya itu ketika dia mulai sadar, aku sudah marah kepada setiap orang. Dan malam itu dia mengampuni, dia sebutkan. Dia bilang pengampunan itu melepaskan saya, dan dia mengalami perubahan. Dari buku-buku yang dia ceritakan itu aja hasilnya udah miliaran loh saudara. Masih di aja belum diketik, masih di dalam. Orang minta buku ditulis no. Dia bilang, ayo Pak yang beli udah antri. Saya bilang, iya lu ini nulis ini mati, katanya nulis baru selesai tanda tangan nulis begitu. Luar biasa. Nah, apa yang hal-hal yang baik yang kita dapat itu mempengaruhi jiwa kita. Jadi sekarang tinggal tergantung kita mau kasih makan roh kita apa jiwa kita. Apa nggak boleh lihat hiburan? Boleh dong. Nggak boleh nyanyi-nyanyi? Boleh lah. Saya juga ikut nyanyi-nyanyi. Bukan lagu rohani, tapi yang lagu bagus kan. Nggak apa-apa toh. Kata-kata kita bisa setajam pedang. Awas jangan sampai berucap sembarangan. Mereka bilang lagunya siapa? Oh, Oma lagi suka Betran Peto katanya. Tapi lagunya bagus kan? Ada lagu yang lagi dinyanyikan anak Nusantara. Bagus loh. Nggak apa-apa, itu kan buat jiwa. Tapi maksudnya tuh kalau kita terus aja jiwa yang saudara, mau ini, rasanya kayak pengen nonton, oke, sekali. Aduh pengen lagi nonton, gak percaya. Dulu saya terikat dengan nonton tuh karena begitu. Karena ini tadi, jiwa akan menjeratmu dengan keinginan-keinginan yang tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah rasa cukup. Hal sederhana, beli-beli yang kita pakai sehari-hari aja. Kemarin ada tayangan seorang ibu, bagus sekali. Dia bilang ada cara untuk kamu membatasi, memakai. Kalau kamu mau beli sesuatu, misalnya baju, pastikan kalau kamu beli satu, kasih orang satu. Saya bilang, bagus juga ternyata caranya. Bagikan yang sudah ini, salurkan. Jadi itu membatasi. Tapi ya terus akhirnya kita ini.
Makanya punyalah waktu untuk bersekutu dengan roh. Kasih makan rohmu. Makanya bilang spirit itu setiap hari, jangan 1 bulan dibaca sekaligus. Itu baca 1 buku selesai sebentar kok saudara. Gak sampai 1 hari kalau saudara baca renungan spirit 1 bulan itu setitik kok. Tapi kan bukan begitu. Itu untuk perenungan setiap hari. Apa firman Tuhan hari ini mengajarkan? Apa yang mesti saya buang dari firman Tuhan? Dari hidup saya yang gak sesuai dengan firman ini? Apa yang mesti saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita merenungkan setiap hari itu dengan cara seperti itu, saudara. Roh saudara kan sehat, saudara kan mampu ngontrol. Dan saudara akan hidup tadi dikatakan apa? Right? Pikiran, kehendak, perasaan jiwa akan tunduk pada keinginan roh. Hidupmu akan bahagia dan lepas dari jerat. Amin. Mari kita hidup kasih makan roh kita setiap hari. Kalau tubuh kita bingung mikirin setiap hari kenapa roh tidak. Kan lebih penting itu. Bukan tidak penting, sama lah kalau dikatakan tubuh jiwa roh ya sama pentingnya kan. Sama-sama butuh dirawat kan gitu. Tapi semuanya Tuhan mau baik-baik saja. Biarkan tubuh dikendalikan oleh jiwa dan jiwa dikendalikan oleh roh. Kalau itu sudah dalam tatanan yang benar, hidupmu akan bahagia. Tuhan berkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita tunduk, kita berdoa. Saudara renungkan firman Tuhan. Pilihan ada pada kita. Saudara ingin hidup berbahagia. Izinkan Tuhan bekerja dengan leluasa dalam hidupmu. Minta anugerahnya untuk diberi kemampuan. Dan sesungguhnya kita bisa. Karena firman berkata bahwa kuk itu ringan. Beban yang ditaruh di atas pundak kita sebagai tanggung jawab. Tuhan mengukur seperti orang tua yang tidak mungkin memberi tanggung jawab yang melampaui kekuatan anak. Sesuai dengan umur, sesuai dengan kesanggupan kapasitas yang dimiliki. Yang penting kita masing-masing dalam posisi itu. Kita berkata, ini aku Tuhan, tuntun aku. Kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur. Bapa, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya itu tidak hanya memenuhi pikiran kami. Tidak hanya memenuhi pikiran kami umat yang mendengar. Menjadi bahan perenungan. Dan siap untuk kami melakukannya dalam hidup ini. Kalau kami masih memberikan banyak waktu untuk hal-hal yang lain dan kurang memberikan makan untuk rohani kami, untuk roh kami, Tuhan tolong ingatkan kami bahwa kami kembali kepada
tatanan yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan ajarkan untuk kami bisa mengukur dan memakai dalam kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki kami hidup dalam damai sejahtera. Baik-baik dalam kondisi sehat tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa. Kiranya hikmat-Mu lewat Roh Kudus memberikannya kepada kami. Kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan secara baik. Di dalam situasi apapun, di dalam situasi dunia yang tidak semakin baik ini, kami percaya bersama-Mu kami aman. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran itu akan menguasai hidup kami seluruhnya. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat yang datang pagi ini. Tidak ada yang sakit lagi. Tidak ada yang terjamah oleh virus. Karena kami sudah berjuang untuk menguasai, untuk berusaha untuk melakukan yang menjadi bagian kami. Di luar kemampuan itu kami pasrah kepadamu ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat, yang mengontrol segala-galanya. Tidak ada selai rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan-Mu. Semua terjadi dalam rangka Roma 8 ayat 28. Allah mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih karena kami adalah umat-Mu yang sudah ditebus. Kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan ada jaminan kehidupan yang baik di kekekalan. Tapi Tuhan juga menolong kami selama kami di bumi ini. Masih hidup dalam daging ini. Kami diberikan kesanggupan oleh Allah dan berikan hikmat untuk menjalaninya dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkat-Mu menyertai kami ya Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Tuhan pasti sediakan semuanya. Tubuh, jiwa, roh kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau roh kita sehat mempengaruhi jiwa, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Amin. COVID, virus macam-macam manapun, Tuhan pasti lindungi kita. Amin. Gak perlu khawatir akan apapun juga. Masalah ekonomi, masalah kita lemah, ataupun ada masalah macam-macam, Tuhan ada bersama kita. Amin. Tuhan telah berjanji. Kebaikan Tuhan sungguh menakjubkan. Kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan, sungguh Kau mempesona segala perbuatan Tuhan. Amin. Kalau kita rasakan kebaikan Tuhan, sungguh besar perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sungguh Kau mempesona segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi, sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku, raguku, Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, Dia rela mati bagiku, amin, hapuskan dosaku. Semua katakan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, amin. Sampai ku terima mahkota kehidupanku, amin. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Hanya Tuhan yang sungguh baik. Sungguh Kau mempesona segala perbuatan-Mu,
hapuskan raguku, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sekarang ku terima mahkota kehidupanku. Mari semua menyanyi. Katakan mahkota kehidupanku. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, mari kita angkat persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama. Sudah disiapkan ya? Sudah ya? Mari kita angkat. Kita katakan, Tuhan, ini persembahan kami. Yakin Tuhan menerimanya. Pastikan saudara, tepat tempatnya saudara menaruh uang ini. Yuk kita angkat. Bapa di surga, persembahan kami mau serahkan Tuhan. Berapapun yang kami berikan, yang kami tahu nilainya di hadapan Tuhan berkenan. Karena Engkau tahu ini adalah bagian dari makanan minum kami. Dan kami rela memberikannya. Sebab tidak sebanding dengan kasih sayang pemeliharaan Tuhan. Menjagai kami siang dan malam. Memberi kami makan minum, napas yang begitu mahalnya. Dan keselamatan yang tak dapat diapa-apakan selain karena tebusan darah Yesus. Kami berikan persembahan ini atas nama Yesus. Tuhan, sebelum kami pulang, bangsa Indonesia kami doakan. Kami berdoa untuk besok, mengingat merdeka lepasnya Indonesia dari jajahan bangsa lain. Tuhan, kami berdoa juga, ada satu ormas akan diresmikan. Kiranya tidak menjadi masalah bagi bangsa ini, tetapi memberikan keringanan kepada bangsa ini. Tolonglah Tuhan, kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Tuhan memberkatinya. Seluruh kabinet yang baik, kiranya mereka memiliki roh yang taat dan takut kepada hukum dan hormat kepada Allah penciptanya. Tuhan memberkati ekonomi Indonesia. Tuhan memberkati pendidikan Indonesia. Tuhan memberkati doa-doa orang Indonesia. Tuhan memberkati gereja Probolinggo. Tuhan memberkati gereja Pondok Daud. Tuhan memberkati seluruh sidang. Tuhan memberkati yang datang pagi ini dan siang dan sore nanti. Yang tidak hadir tapi beribadah di rumah diberkati Tuhan juga. Saudara, dengan iman, persembahan kita serahkan. Sekarang angkat tangan saudara kedua-dua dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam Yesus Tuhan Gembala yang baik, tuntunan Roh Kudus terasa dalam hidup kita, selalu mendahului kita, menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan salam satu sama lain. Selamat pagi, Tuhan memberkati.